Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Reza Ardiansyah dengan NIM 2007010125. Di sini saya ingin mempresentasikan di mata kuliah teknik proses deskripsi yang sedang berlangsung TS dengan melakukan pengerjaan bab 1 sampai bab 3 lalu dipresentasikan. Jadi di sini saya membawa judul tentang pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi di perusahaan Fresmi Miomek Purwokerto. Langsung aja ke bab satunya. Di sini kita bicara soal latar belakang. Sebenarnya apa sih yang latar belakang ini ingin mengambil judul ini? Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang dengan tujuan yang sama, dan setiap organisasi menggunakan seluruh sumber daya untuk beroperasi menghasilkan suatu barang atau jasa yang memiliki daya jual tinggi sehingga menghasilkan keuntungan mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Kutip dari Shimamura pada tahun 2004, yang digunakan perusahaan dalam mencapai suatu tujuan adalah sumber daya manusia. Jadi dengan maraknya beberapa kasus di buruh, yaitu yang sangat merugikan buruh, saya mungkin menginisiasi bahwa ada penelitian-penelitian yang memang harus dilakukan terhadap kaum buruh di negara kita. Contohnya dengan mengambil apakah memang lingkungan kerja dan motivasi kerja itu berpengaruh terhadap produktivitas kerja mereka, yang seperti kita tahu bahwa kita bisa memakai seperti kayak kipas, gelas, terus yang sehari-hari kebutuhan kita itu salah satunya adalah dampak dari buruh-buruh kita yang terus melakukan pekerjaan setiap harinya gitu. Jadi kita harus berterima kasih kepada buruh-buruh karena menjelang sebentar lagi menjelang hari buruh ya teman-teman semua. Nah dari sana apa yang menyebabkan produktivitas buruh kita menurun gitu? Apakah memang dari isu sosial? Apakah memang dari isu hubungan kedekatan antar karyawan gitu? Apakah dari dorongan atau motivasi mereka untuk melakukan pekerjaan gitu? Kasus-kasus PHK lingkungan, jadi begini, ketika lingkungan buruh membicarakan soal PHK massal, itu akan sedikit berpengaruh kepada motivasi mereka kerja. Karena ketika mereka tahu, ketika ada isu tentang PHK massal, itu untuk melakukan dorongan pekerjaan, untuk melakukan pekerjaan mereka akan sedikit terganggu karena ada dorongan-dorongan isu sosial tentang PHK massal dan bentuknya nyata gitu. Itu salah satu contoh sedikit teman-teman. Nah, bagaimana sudut psikologi memandang hal ini gitu. Rumusan masalah, kita ke rumusan masalah. Nah, berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah tadi dipaparkan, maka peneliti akan merumuskan masalah yang menjadi panduan peneliti selanjutnya. Yang seperti sebelumnya sudah dibilang, apakah lingkungan kerja ini berpengaruh terhadap produktivitas kerja pada perusahaan Milmek? Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan Milmek? Apakah lingkungan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di bagian produksi ya? Sorenya agak tipe pada perusahaan Milmek. Nah, sebenarnya lalu masuk ke tujuan penelitian.
dari rumusan masalah menciptakan sebuah tujuan yang ingin dituju oleh peneliti. Yang pertama adalah untuk mengetahui dengan menganalisis apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja pada karyawan pada perusahaan resmi Milmek. Yang kedua, untuk mengetahui dengan menganalisis apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada bagian produksi di perusahaan resmi Milmek. Yang ketiga, untuk mengetahui kedua variabel ini, yaitu pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap variabel produktivitas kerja karyawan pada perusahaan Milmek. Lalu dijelaskan sedikit manfaat penelitian. Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu pengetahuan psikologi yang telah diperoleh di bangku kuliah berupa teori-teori dalam praktek nyata dalam perusahaan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknik penulisan skripsi. Yang kedua, bagi perusahaan Milmek, dari hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna ya sebagai masukan pihak perusahaan untuk mengambil kebijakan tentang lingkungan kerja karyawan dan memotivasi karyawannya serta agar dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan di dalamnya. Lalu bagi akademik sendiri dapat menambah koleksi perpustakaan dan memberi masukan khususnya yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas serta menambah referensi penelitian bagi fakultas psikologi yang dilakukan. Lalu masuk ke bab 2 di bagian pembahasan atau kajian pustaka. Masuk ke bagian produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja pertama kali muncul di makalahnya Kisney pada tahun 76 atau 1776. Tapi filosofi produktivitas sudah sejak awal ada pada peradaban manusia di muka bumi ini. Filosofi mengenai produktivitas ini mengandung arti suatu keinginan dan usaha dari setiap manusia untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupannya. Manipur beranggapan pada tahun 1978 pada bukunya mendefinisikan bahwa produktivitas adalah pengukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan bersama dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan suatu kumpulan hasil. Lalu disebut juga produktivitas adalah mencapai hasil tertinggi dari unjuk laku dengan pemakaian sumber daya minim. Penilaian produksi seringkali didasarkan pada perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dan jumlah input yang digunakan. Nah, ukuran fisik dan ukuran finansial dapat digunakan sebagai indikator produktivitas. Juga ada pun beberapa dimensi yang digunakan dalam produktivitas, yaitu efektivitas dan efisiensi. Ini dilansir dari Seda Maryanti, teorinya Seda Maryanti. Lalu setelah ada pembahasan tentang produktivitas kerja, ada pembahasan tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah lingkungan yang mempengaruhi pembentukan perilaku seseorang dalam bekerja. Lingkungan kerja tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik yang mencakup bangunan dan fasilitas tersedia, serta posisi dan infrastruktur gedung. Sedangkan non fisik adalah rasa aman dari bahaya, aman dari pemutusan kerja. Juga Alex Nissimito beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepada misalnya kebersihan itu adalah suatu pengertian dari lingkungan tugas, lingkungan kerja. Pun Isyandi beranggapan juga bahwa lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di lingkungan pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas seperti temperatur kelembapan, ventilasi, penerangan, dan kegaduhan, kebersihan tempat kerja, dan memadai atau tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. Jadi lebih ke yang fasilitas umum.
Nah, di sini juga ada dimensi atau aspek dalam lingkungan kerja, yaitu lingkungan fisik dan non-fisik. Lalu ada pengertian motivasi kerja. Motivasi kerja berasal dari bahasa Latinnya, yaitu mover, yang berarti menggerakkan. Menurut Michel dalam bukunya yang dikutip oleh Winardi, motivasi mewakili proses-proses psikologikal yang menyebabkan timbulnya, diarahkan, dan terjadinya persistensi kegiatan kegiatan sukarela yang diarahkan ke arah tujuan tertentu. Lalu menurut Stanton dan Lamarto, motivasi adalah suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah sesuatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sperling pada tahun 1987, motivasi adalah suatu kecenderungan untuk beraktivitas dimulai dari dorongan dalam diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dikatakan untuk memuaskan motif. Nah, menurut McLean pada tahun 1987 mengatakan bahwa timbul tingkah laku dipengaruhi oleh kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Ada beberapa dimensi dalam kebutuhan pokok untuk mendorong tingkah laku seseorang atau motivasi seseorang, yaitu need for achievement, need for affiliation, dan need for power. Kerangka berpikir. Jadi sebenarnya sebenarnya ada salah edit. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa variabel ini menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan gitu. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya dilakukan, maka dapat disusun kerangka berpikir sebagai berikut, yaitu lingkungan kerja dan motivasi kerja bisa mempengaruhi produktivitas kerja. Lalu di sini ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian yang belum jawaban yang empiris. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis hipotesis satu, yaitu lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Nah, mungkin sedikit dijelaskan kenapa ketertarikan saya untuk mengambil PIO atau arahnya pendidikan industri organisasi psikologi industri organisasi, karena memang latar belakang saya tinggal di sekarang, yaitu melihat teman-teman buruh berjuang untuk bisa menghidupi dirinya dan keluarganya yang sangat berat, karena memang tekanan buruh zaman sekarang itu sangatlah sulit karena memang adanya omnibus. Nah,
apakah dari permasalahan hukum ini psikologi bisa mengambil peran dalam hal itu gitu. Cuman untuk penelitian ini belum sampai mengambil diskursus ke sana, hanya sebatas bagaimana dasar-dasar lingkungan kerja ini dan motivasi ini bisa berpengaruh kepada produktivitas. Nah, kemungkinan jika penelitian ini sampai lanjut ke tahap skripsi, mungkin saya bisa akan meneliti soal keadaan realnya di kota industri yaitu Cikarang itu sendiri untuk bisa disuguhkan kepada uh, kampus ya, terutama bagian akademik fakultas gitu, untuk bisa menjadi referensi bagaimana kawan-kawan buruh itu betapa sulitnya untuk menggerakkan roda perputaran ekonomi kita gitu. Jadi selain kita negara agraris gitu, kita adalah juga masyarakat buruh yang cukup banyak gitu. Jadi setelah negara agraris, petaninya banyak, kita juga mengantongi bahwa buruh kita juga banyak gitu. Jadi ketertarikannya di sana. Lalu masuk ke bab 3 ada identifikasi variabel. Nah, sorry, belum di. Nah, di identifikasi variabel ini, variabel X1 adalah sebagai lingkungan kerja, yang kedua X2 variabel bebasnya motivasi kerja, dan yang terikat adalah produktivitas kerja. Lalu masuk ke definisi operasional. Definisi operasional pada lingkungan kerja X1-nya adalah lingkungan kerja adalah sesuatu yang mengacu pada hal-hal yang ada pada sekeliling dan lingkup kerja karyawan di perusahaan yang dapat mempengaruhi karyawan karyawan di perusahaan Vesmik Milmek di Purwokerto, baik dalam melakukan pekerjaan yang berupa fisik maupun non-fisik. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel lingkungan kerja adalah penerangan di tempat kerja, temperatur, kelembapan, sirkulasi udara, kebisingan, getaran, aroma, atau bau-bauan, tata warna, dekorasi, musik, keamanan di tempat kerja. Lalu yang kedua ada motivasi kerja. Motivasi kerja adalah semangat atau dorongan positif yang ada pada karyawan Verismian Mimek di Purwokerto yang membuat pekerja atau karyawan di sana dapat bekerja untuk mencapai hasil dan tujuan yang ditetapkan perusahaan. Variabel ini memiliki indikator atau dimensi, yaitu tadi need for achievement, need for power, need for evaluation. Lalu yang ketiga, produktivitas kerja, yaitu variabel terikat Y. Produktivitas kerja ini adalah tolak ukur dalam sebuah kegiatan pekerjaan yang sejauh mana sebuah kegiatan itu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah dicapai dan ditentukan. Indikator dalam variabel ini yaitu bertugas atau bekerja tidak sekedar memenuhi kualifikasi pekerjaan, memiliki motivasi yang positif, memiliki sikap positif terhadap pekerjaan, memiliki tanggung jawab, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Nah, lalu masuk ke bagian populasi sampel, teknik pengambilan sampel. Populasinya adalah, menurut Azwar pada tahun 2007, populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi juga didefinisikan sebagai keseluruhan subjek penelitian
yang disebut oleh Ari Kunto pada tahun 2010 pada bukunya. Sorry. Adapun populasi data planet ini adalah 100 karyawan. Yang kedua adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi menurut Hasbar pada tahun 1998. Hal ini pun beriringan dengan Ari Kunto. Menurutnya, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti. Ada pun pedoman yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua, tetapi jika jumlahnya lebih besar, maka sampel yang diambil di antara 10-15% atau 20-25% yang diungkapkan oleh Ari Kunto pada tahun 2010. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode utamanya adalah angket, yaitu untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Jenis angket yang digunakan untuk pengumpulan data adalah jenis angket tertutup, yaitu jawaban atas semua item pertanyaan telah tersedia dan responden tinggal memilih pilihan jawaban mana yang dianggap sesuai dengan cara memberi tanda. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Ari Kunto tahun 2010. Metode dokumentasi menurut Kartini Kartono pada tahun 1986 adalah teknik pemeriksaan dokumen adalah pengumpulan informasi dan data secara langsung sebagai hasil pengumpulan sendiri. Data yang dikumpulkan tersebut telah bersifat orisinil untuk dapat dipergunakan secara langsung. Teknik pemeriksaan dokumen ini khusus digunakan untuk melakukan pengumpulan data terhadap variabel penelitian yang diteliti. Nah, masuk ke instrumen penelitian, yaitu instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengungkap aspek yang ingin diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan skala sikap model Likert, yaitu skala sikap yang disusun untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif dan negatif, setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek sosial. Dalam skala sikap, objek sosial tersebut berlaku sebagai objek sikap. Suatu skala biasanya terdiri atas 25-40 pertanyaan sikap yang sudah terpilih berdasarkan kualitas isi dan analisis statistika terhadap kemampuan perbankan itu dalam mengungkap sikap kelompok. Subjek memberi respon dengan 5 kategori kesetujuan yang sudah dipaparkan. Misalnya pertama sangat setuju, yaitu bisa diberi tanda SS yang bisa dibalik. Pertama, skor favorable-nya dari 5 sampai 1, yaitu sangat tidak setuju. Lalu kalau unfavorable itu kebalikannya dari sangat setuju, itu mengungkap nilai 1, lalu sangat tidak setuju itu 5. Nah, sebenarnya skala sikap model Likert ini bagus dengan apa yang memang udah dirumuskan sebelumnya gitu. Karena untuk mengungkap bahwa buruk ini, keadaan realita buruk ini bisa diungkap dengan skala Likert ini, dengan kita menyuguhkan item berdasarkan keadaan sekarang, apakah itu relevan dengan apa yang guru-guru rasakan gitu. Jadi kita bisa mengetahui secara real apa yang terjadi pada guru kita hari ini. Oke, mungkin teman-teman segitu aja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada beberapa informasi yang salah dari yang mohon dibenarkan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.